Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinarti, NIM 2024070087 dari kelas 3F Prodi PGSD semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPSSD dari dosen pengampu Bapak Agafar Hidayat MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan lingkungan kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Interaksi manusia dengan lingkungan. Hai teman-teman, bisa tidak kita bertahan hidup kalau sendirian? Pasti tidak ya. Sebagai manusia, kita butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah unsur yang tidak hidup seperti udara, tanah, dan air. Cara interaksi manusia dengan alam adalah dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan waktu melaut dengan kondisi ombak dan cuaca. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, membuat hujan buatan untuk menyirami sawah pada saat kemarau panjang. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional atau proses pembuatan makanan kemasan di pabrik. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat, norma, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah dengan mengikuti festival kebudayaan. Misalnya, lompat batu hasnias atau ikut bergotong royong membangun rumah dalam tradisi sambatan. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial dibagi 3. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Misalkan, kamu membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Misalkan, Pak Guru menjelaskan materi pada para siswa. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Misalkan, interaksi antara tim futsal ketika pertandingan berlangsung. Seperti yang sudah dibahas, lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, ada saja loh ulah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, lalu kemiskinan mungkin terjadi karena kurangnya keterampilan dan lapangan kerja. Serta kenakalan remaja mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan orang dewasa. Lalu,
Apa manfaatnya kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan? Sekarang kita menjadi paham bahwa antara manusia dan lingkungan ada hubungan timbal balik yang sangat erat. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Karena itu sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita bisa mulai dengan mengelola sampah, mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat, serta belajar menghargai sesama manusia. Selanjutnya, kita akan coba latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut termaksud jenis interaksi manusia dengan lingkungan ... Coba tulis jawabanmu.